Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua dan bagi dunia ini. Jangan kata dan jangan pula katakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, karena firman Allah sudah berkata kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat petang atau selamat kita berehat, dan sebelum kita istirahat izinkan 5 menit bersama dengan firman kiranya menyertai hati dan pikiran kita, menghantar kita dalam tenangnya kenyamanan di dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Berikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat. Setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, luar biasa. Yang berdosa ini saja, ya, bapak-bapak yang penuh dengan dosa, dengan kelemahan, kekurangan di dunia ini, dapat bertanggung jawab, dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu gambaran kontras yang diberikan Bapa Yesus kepada kita, bahwa apalagi Bapa yang di surga itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya tema kita adalah Yesus memberikan yang terbaik. Jadi kalau mau menerima yang terbaik, yang kita lakukan haruslah meminta kepada Dia. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah give up, jangan pernah jenuh-jenuh meminta kepada Allah sampai kerajaan Allah itu terbuka, sampai belas kasihan Allah datang kepada kita. Jangan pernah menyerah seperti wanita, seorang wanita yang minta kepada hakim yang lalim itu, walau dia tidak takut Tuhan, tidak takut siapa ini, meminta membela perkaranya, lalu akhirnya dia dibela. Dan Alkitab mengatakan kalau hakim yang lalim saja tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik, apalagi Bapa yang di sorga itu. Jadi Allah akan memperdulikan setiap kita yang meminta kepada Dia. Lalu kata firman Allah, kalau kita meminta haruslah dengan iman, dengan kesungguhan hati. Jangan pernah meminta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kau butuhkan. Tuhan pasti menyediakan. Saya yakin dan percaya. Saya minta rumah diberi rumah, minta mobil diberikan mobil, dan lain sebagainya. Dan kemurahan demi kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Ada jalan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua kata firman Allah, kita mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Tuhan Yesaya mengatakan kepada Tuhan bahwa ia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Itu nanti boleh baca dalam dalam Yesaya 26 ayat ke-9. Dan Salomo mencari Dia, maka ia berkenan ditemuinya. Itu janji Tuhan. Kalau Salomo berseru kepada Tuhan, mencari Dia dengan sungguh, maka Tuhan akan berkenan menemuinya. Tetapi kalau Salomo nanti Anda baca dalam 1 Tawarik 28 dan 9, kalau Salomo meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan dia. Jadi cari Tuhan dengan antusias, cari Tuhan di dalam doa-doa kita, dalam tindakan-tindakan positif kita, dalam tindakan-tindakan iman kita. Biarkan Allah terlibat di situ. Dan ketika Allah belum dapat ditemui, jangan menyerah. Terus lakukan yang terbaik, terus lakukan. Berdoa bila perlu berdoa dan berpuasa. Dan saya yakin dan percaya lawatan Tuhan itu sangat indah bagi kita. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan melawat kita,
dan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Perombakan radikal dalam hati kita, dalam hidup kita akan terjadi. Lalu yang ketiga, kita mengetuk bertalu-talu. Jadi jangan mengetuk hanya sekali, ya, bertalu-talu sampai Tuhan membuka pintu, seperti Paulus ketika Petrus ketika dia terlepas dari penjara, dilepaskan oleh malaikat, dia mengetuk-ngetuk tetapi tidak dibukakan, sampai terus dia ketuk-ketuk sampai akhirnya pintu dibukakan. Demikian juga lah kita, kalau kita berdoa mengetuk pintu rahmat Allah, pintu kemurahan Tuhan, pintu belas kasihan Allah, pastilah terbuka. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan dirinya. Kalau kita punya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan firman itu tinggal dalam hidup kita, saya yakin yang terbaiklah yang akan selalu kita nikmati. Damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, pengendalian diri yang terbaik untuk kita bisa menikmati segala hal yang manis, yang indah. Dan ketika kita menikmati, tidak dalam suasana kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya, tapi dengan segala kerendahan hati, karena semata-mata kita bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Kita bisa menikmati pemberian Tuhan yang terbaik itu karena anugerah saja. Jadi biarkan kita hidup memberi yang terbaik dalam hidup kita, dan Tuhan akan memberikan jauh lebih baik kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat. Kiranya Bapa di surga tetap menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Damai daripada Allah senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan. Mantap, 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 mantap. Yesus memberkatimu.